Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bapak Haji Muhammad Nasukha, Guru Agama Islam SMK Negeri 2 Tulungagung. Dengan channel kebanggaan kita, Nasukha Edu. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PAI dengan tema faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam. Sebelum memulai pembelajaran, bacalah Al-Quran dengan tartil. Semoga dengan membiasakan diri membaca Al-Quran, kita selalu mendapat keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ridhanya. Amin. Aktivitas pertama. 1. Bacalah Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 3-6 di bawah ini bersama-sama dengan tartil selama 10 menit. 2. Perhatikan mahraj dan tajwidnya. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. Pembahasan tema kali ini kita akan membahas tentang 1. Menyajikan faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam di dunia. 2. Mewaspadai secara bijaksana terhadap penyimpangan ajaran Islam yang berkembang di masyarakat. 3. Meyakini bahwa kemunduran umat Islam di dunia adalah bukti penyimpangan dari ajaran Islam yang benar. 4. Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam di dunia. Aktivitas peserta didik kedua. Amati gambar-gambar berikut dan kemudian jelaskan makna yang dikandungnya yang terkait dengan tema pelajaran. Gambar ke-1. Orang tawaf di sekitar Ka'bah di kota Makkah. Gambar kedua, konflik peperangan. Gambar ketiga, aktivitas manusia modern. Gambar keempat, lemahnya ekonomi. Aktivitas peserta didik ketiga. 1. Cermati artikel di bawah ini, kemudian beri tanggapan kritis terkait dengan tema pelajaran. Bagaimana sikap kalian terhadap peninggalan peradaban Islam di dunia? 2. Diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian presentasikan hasil diskusi kalian secara bergantian di kelasmu. Judul artikel: Limadzat Ta'ahhar al-Muslimun. Seorang cendekiawan muslim berkaliber dunia asal Mesir, bernama Muhammad Abdu pernah berkomentar, saya lebih melihat nilai-nilai Islam di Eropa, tetapi kalau orang muslim banyak saya temukan di Arab. Hal ini menunjukkan terjadinya kontradiksi antara pengamalan ajaran Islam dengan keyakinan menganut Islam di dunia. Mengapa kontradiksi ini terjadi? Seorang ulama asal Kalimantan, Syekh Basuni pernah berkirim surat kepada Muhammad Rashid Ridha, murid Muhammad Abdu. Suratnya berisi pertanyaan, Limadza ta'ahhar al-muslimun wa taqaddam ghairuhum. Mengapa muslim terbelakang dan umat lainnya maju? Pertanyaan itu dijawab dengan panjang lebar oleh Rashid Ridha dalam satu risalah yang dibukukan dengan judul seperti pertanyaan di atas. Inti jawaban dari Rashid Ridha adalah bahwa Islam mundur karena umatnya meninggalkan ajarannya, sedangkan Barat maju disebabkan mereka meninggalkan ajarannya. Umat Islam mundur karena meninggalkan ajaran Iqra, membaca, dan cinta ilmu. Indikator umat Islam meninggalkan ajaran Iqra dapat dilihat di antaranya dari rasio doktor S3 per 1 juta penduduk. Faktanya yang menduduki peringkat atas adalah negara yang mayoritas penduduknya non-muslim seperti di Israel 13.600 doktor per 1 juta penduduk, di Jepang, Amerika Serikat, dan Jerman 7.000-an doktor per 1 juta penduduk, dan di India, 3.600 doktor per 1 juta penduduk. Sementara itu negara yang mayoritas penduduknya muslim, seperti Indonesia, hanya 64 doktor per 1 juta penduduk.
Kaum muslim juga meninggalkan budaya disiplin dan amanah, sehingga tak heran negara-negara kaum muslim terpuruk dalam kategori low trust society, masyarakat yang amanahnya rendah. Ciri negara dalam kategori low trust society adalah masyarakatnya sulit dipercaya dan sulit mempercayai orang lain alias selalu penuh curiga dengan pihak-pihak lain. Sebagai bagian dari kaum muslim, kita sepatutnya melakukan evaluasi sekaligus revolusi mental agar kembali meraih kejayaan Islam. Caranya adalah dengan menggali dan menghidupkan kembali nilai-nilai ajaran Islam yang kosmopolitan, berperadaban unggul, sakafah ulia, dan menebar kemaslahatan untuk umat seluruh dunia, Islam rahmatan lil alamin. Pembahasan ke-1. Faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Jatuh itu memang menyakitkan. Apalagi ketika kita sudah berada jauh di puncak kesuksesan. Setelah berhasil membangun kejayaan selama 14 abad lebih, akhirnya peradaban Islam jatuh tersungkur. Inilah kisah tragis yang dialami peradaban Islam. Hal tersebut terjadi bukan tanpa sebab tentunya. Serangan pemikiran dan juga serangan militer dari barat bertubi-tubi menguncang Islam. Akibatnya, kaum muslimin mulai goyah. Puncaknya adalah tergusurnya Khilafah Islamiyah di Turki dari pentas perpolitikan dunia. Saat itu, Inggris menetapkan syarat bagi Turki bahwa Inggris tak akan menarik dirinya dari bumi Turki, kecuali setelah Turki menjalankan syarat-syarat berikut. Ini. Pertama, Turki harus menghancurkan Khilafah Islamiyah, mengusir khalifah dari Turki, dan menyita harta bendanya. Kedua, Turki harus berjanji untuk menumpas setiap gerakan yang akan mendukung khilafah. Ketiga, Turki harus memutuskan hubungannya dengan Islam. Keempat, Turki harus memilih konstitusi sekuler sebagai pengganti dari konstitusi yang bersumber dari hukum-hukum Islam. Mustafa Kemal Atatürk kemudian menjalankan syarat-syarat tersebut dan negara-negara penjajah pun akhirnya menarik diri dari wilayah Turki. Curzon, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, menyampaikan pidato di depan parlemen Inggris, sesungguhnya kita telah menghancurkan Turki sehingga Turki tidak akan dapat bangun lagi setelah itu. Sebab kita telah menghancurkan kekuatannya yang terwujud dalam dua hal, yaitu Islam dan khilafah. Jadi, terakhir kaum muslimin hidup dalam naungan Islam adalah di tahun 1924, tepatnya tanggal 3 Maret, tatkala Khilafah Utsmaniyah yang berpusat di Turki alias Konstantinopel diruntuhkan oleh kaki tangan Inggris keturunan Yahudi, Mustafa Kemal Atatürk. Nah, dialah yang mengeluarkan perintah untuk mengusir Khalifah Abdul Majid bin Abdul Aziz, Khalifah, pemimpin terakhir kaum muslimin ke Swiss, dengan berbekal koper, pakaian dan sedikit uang. Sebelumnya, Kemal mengumumkan bahwa Majelis Nasional Turki telah menyetujui penghapusan khilafah. Sejak saat itu sampai sekarang kita tidak mempunyai lagi pemerintahan Islam. Akibatnya, umat Islam terkotak-kotak di berbagai negeri, berdasarkan letak geografis yang beraneka ragam, yang sebagian besarnya berada di bawah kekuasaan musuh yang non-Muslim, Inggris, Perancis, Italia, Belanda, dan Rusia. Di setiap negeri tersebut, kaum kafir telah mengangkat penguasa yang bersedia tunduk kepada mereka dari kalangan penduduk pribumi. Para penguasa ini adalah orang-orang yang menaati perintah kaum kafir tersebut dan mampu menjaga stabilitas negerinya. Kaum non-Muslim segera mengganti undang-undang dan peraturan Islam yang diterapkan di tengah-tengah rakyat dengan undang-undang dan peraturan milik mereka, serta mengubah kurikulum pendidikan untuk mencetak generasi-generasi baru yang mempercayai persepsi kehidupan menurut Barat, serta memusuhi akidah dan syariat Islam. Khilafah Islamiyah dihancurkan secara total, dan aktivitas untuk mengembalikan serta mendakwahkannya dianggap sebagai tindakan kriminal yang dapat dijatuhi sanksi oleh undang-undang. Harta kekayaan dan potensi alam milik kaum muslimin telah dirampok oleh penjajah non-muslim yang telah mengeksploitasi kekayaan,
tersebut dengan cara yang seburuk-buruknya dan telah menghinakan kaum muslimin dengan sehina-hinanya. Akan tetapi, jangan bersedih, karena kita akan kembali mengagungkan kejayaan Islam itu. Yakinlah, kita masih bisa merebutnya meskipun dengan nyawa sebagai tebusannya. Kita lahir ke dunia ini dengan berlumur darah. Mengapa mesti takut mati dengan berlumur darah dan syahid di medan tempur? Di antara faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Islam adalah sebagai berikut. Akibat jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan As-Sunnah, Kitabullah dan Sunnah Rasulnya akan mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa. Dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan keyakinan kaum muslimin dalam melawan musuh-musuhnya. Dengannya pula Allah mengangkat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan Sunnah Rasulnya merupakan salah satu yang mengakibatkan umat Islam kini mempunyai konsep diri yang buruk sekali. Lihatlah hari ini. Berapa banyak anak-anak kita pada umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Jangankan menghafal, membacanya pun masih sangat jarang. Berapa banyak anak-anak kita yang paham bahasa Al-Quran? Hanya untuk belajar matematika, bahasa Inggris, dan ilmu umum lainnya, kita rela untuk mengkursuskan anak-anak kita, sedangkan untuk mempelajari bahasa Arab hampir tidak terpikirkan. Baca dan pahamilah hadis di bawah ini. Yang artinya, dari Ali bin Abi Thalib berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang pada umatku suatu zaman, yang tidak tersisa dari Al-Quran kecuali tulisannya, masjid mereka ramai akan tetapi sepi dari petunjuk, ulama mereka sejelek-jelek manusia di kolong langit, darinya keluar fitnah dan kepada mereka fitnah tersebut kembali. Hayar. Baihaqi. Betaklid, ikut-ikutan. Oleh karena umat tidak punya nilai, tidak memiliki prinsip-prinsip yang sangat berharga sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, akhirnya yang mereka lakukan adalah mencari nilai dari orang lain. Kalau sudah demikian yang terjadi, sebagian mereka akan mengikuti apa saja sesuai dengan kebiasaan orang lain. Akibatnya adalah ikut-ikutan. Hal ini yang pernah diantisipasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca dan pahamilah hadis di bawah ini. Yang artinya, sungguh kalian akan mengikuti cara-cara sunan, gaya-gaya, orang-orang sebelum kalian satu jengkal, satu hasta, satu depa, secara bertahap sehingga sampai mereka memasuki lubang biawak sekalipun, kalian akan mengikutinya. Hadis riwayat Bukhari. Antisipasi ini nampaknya sudah terasa di masa sekarang. Penyebabnya adalah umat ini telah kehilangan nilai, prinsip, dan tidak punya paradigma dalam hidup serta konsep hidup tidak jelas. Dalam Al-Quran dan Sunnah terkandung prinsip kehidupan manusia. Terjadinya perpecahan di kalangan umat, banyak organisasi-organisasi dan partai-partai umat Islam yang diakibatkan oleh umat sekarang ini tidak memiliki nilai konsep, persatuan dan kesatuan fitrah pemikiran, dan akidah. Semua merasa dirinya benar dan tidak bersikap dewasa, yaitu sikap bahwa antara gerakan yang satu membutuhkan gerakan yang lain. Adanya pertempuran antara hak dan batil. Salah satu pelajaran berharga bagi umat Islam adalah perang salib yang menggunakan berbagai dimensi pertempuran, politik, ekonomi, dan perang di tataran keagamaan. Musuh-musuh Islam menggunakan berbagai macam cara. Mereka berasal dari berbagai macam kelompok, yaitu orang-orang yang tidak beragama, ateis, Yahudi, musyrikin, Nasrani, dan munafik. Imam Syafi'i dalam tafsir Ibnu Katsir di akhir surat Al-Kafirun menyatakan, apapun jenisnya, kekufuran itu merupakan satu pokok ajaran. Mereka bersatu padu untuk membangun satu kesepakatan dan konspirasi dengan menggunakan berbagai macam sarana. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak senang.
Baca dan pahamilah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah As-Syaf ayat 8 di bawah ini. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Artinya, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut, ucapan-ucapan mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir benci. Pada akhirnya, dengan seluruh sarana itu umat Islam digiring menjadi kelompok yang tertindas. Pada saat umat ini merasakan berada di titik bawah dalam kehidupan, kehilangan kepercayaan diri, saat itulah mereka punya peluang untuk dimurtadkan. Perang. Pemikiran ternyata merupakan langkah pertama yang utama dalam pertempuran antara hak dan batil. Banyak teori sekarang ini yang menjauh dari nilai-nilai Islam, teori yang terkait dengan kemanusiaan, seperti ekonomi politik, sosial budaya atau psikolog. Oleh karena kita tidak memiliki kekuatan prinsip nilai-nilai Islam, tidak memiliki paradigma teori yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya kita semua mengikuti seluruh teori-teori itu tanpa sedikit pun kita menyeleksinya. Sebagai akibatnya persepsi kita berubah. Cara berpikir kita juga berubah. Umat Islam tidak lagi mencerminkan cara berpikir yang Islami, sehingga emosi umat Islam pun tidak memiliki emosi yang Islami. Jalan keluar dari semua itu adalah mengembalikan seluruh permasalahan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf. Sebagaimana perkataan Imam Malik, yang artinya, generasi akhir umat ini tidak akan kembali jaya, kecuali dengan apa-apa yang telah mengantarkan kejayaan generasi awal. Pembahasan yang kedua, mendeskripsikan faktor-faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia. 14 abad yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah bagi umat manusia. Beliau mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin dan membimbing umat manusia ke jalan yang benar yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diutus untuk memperbaiki budi pekerti umat manusia, khususnya bangsa Arab yang moralnya sudah keterlaluan buruk, tidak memiliki aturan dan tatanan yang benar, sehingga mereka berada dalam keadaan yang menggunakan hukum rimba yang ada. Siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Seolah-olah kebiasaan mabuk-mabukan merajalela, perzinaan, pemerkosaan, perampokan dan lain sebagainya terjadi di mana-mana. Oleh karena itu pada awal diangkatnya sebagai Rasul, beliau bersabda, yang artinya, bahwasannya aku diutus Allah untuk menyempurnakan keluhuran, budi pekerti. Hadis riwayat Ahmad. Berbagai macam rintangan, tantangan, dan hambatan dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, dari kalangan kerabatnya pun turut menentang dan memusuhinya. Namun hal itu semua dapat dilalui oleh Nabi hingga pada akhirnya banyak juga yang mengikuti jejak beliau. Agama Islam pun tersebar luas ke berbagai daerah. Berkat kegigihan para sahabat, para ulama, dan juga para dai, agama Islam berkembang ke berbagai belahan dunia dan sampai juga ke Indonesia. Tidak hanya itu, dengan kegigihan berdakwah para dai, agama Islam tersebar dan berkembang terus di berbagai negara di dunia ini. Banyak faktor yang menyebabkan kemajuan Islam. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan Islam di dunia adalah sebagai berikut. A. Adanya semangat kaum muslimin yang tulus untuk menyebarkan agama Islam. Semangat mereka tumbuh dari hati nuraninya sendiri, tanpa ada orang yang memerintahkannya. Mereka menyebarkan atau mengajarkan agama Islam hanya untuk mencari ridha Allah semata. B. Adanya rasa terpanggil untuk mengajarkannya agama Islam kepada orang lain. Mereka mengajarkan agama Islam kepada orang lain tanpa pamrih agar mendapat imbalan atau sanjungan. Mereka hanya mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. C. Banyaknya cendekiawan muslim yang menemukan berbagai teori, misalnya
Al-Khwarizmi menemukan angka 0 dan namanya diabadikan dalam cabang ilmu matematika. Ibnu Sina, yang membuat termometer udara untuk mengukur suhu udara, beliau pakar medis Islam legendaris dengan karya ilmiahnya, Qonun, yang menjadi referensi ilmu kedokteran para pelajar Barat. Kemudian Ar-Razi, orang Barat menyebutnya Rahazes. Beliau, berkebangsaan Persia, dilahirkan di Rai dekat Teheran. Orang-orang Barat memberinya julukan one of the greatest physicians of all times, yang berarti seorang tabib yang terbesar di sepanjang masa. Pembahasan terakhir adalah kesimpulan. Setelah kita membahas tema sebelumnya, maka dapat kita simpulkan. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Islam adalah sebagai berikut. 1. Akibat umat Islam jauh dari Kitabullah dan As-Sunnah. 2. Taklid, ikut-ikutan. 3. Terjadinya perpecahan di kalangan umat. 4. Adanya pertempuran antara hak dan batil. Demikianlah materi dengan tema, faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Islam, telah Pak Nasuha sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan hasanah ilmu pengetahuan kita. Semoga ilmu kita bermanfaat untuk kita semuanya. Amin.